Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Faisal Ainur Rozikin dan rekan saya yang bernama Eka Abriani akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul modal kerja dan struktur modal. Yang pertama, kami akan membahas tentang modal kerja. Modal kerja itu sendiri adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek, kas, sekuritas, persediaan, dan piutang. Sedangkan menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston mendefinisikan modal kerja sebagai hasil penjumlahan dari aktiva atau harta lancar. Sedangkan menurut Rianto mengenai pengertian modal kerja ini dapat dikemukakan menjadi beberapa konsep, yaitu yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. Memasuki yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar, di mana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar kembali bentuk semula. Yang selanjutnya yaitu konsep kualitatif. Pada konsep kualitatif ini, pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar atau hutang yang segera harus dibayar. Yang selanjutnya yaitu konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Jenis modal kerja. Menurut A.W. Taylor mengatakan bahwa modal kerja bisa dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama modal kerja permanen dan yang kedua modal kerja variabel. Modal kerja permanen itu adalah modal kerja yang selalu harus ada agar dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan lain yang mempengaruhi. Modal kerja permanen itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Sedangkan modal kerja variabel itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklus, dan modal kerja darurat. Sumber modal kerja yang pertama yaitu kas, yang kedua piutang dagang, yang ketiga yaitu persediaan. Yang pertama yaitu kas. Kas merupakan bagian dari harta perusahaan yang paling liquid dan dapat digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Yang kedua yaitu piutang dagang. Tindakan penjualan kredit biasa dilakukan dalam dunia usaha untuk tujuan untuk merangsang minat pelanggan dan memperbesar jumlah konsumen. Yang ketiga yaitu persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja. Sebab dilihat dari jumlahnya, biasanya persediaan inilah unsur modal kerja yang paling utama atau yang paling besar, yaitu penggunaan modal kerja. Pendapat Kasmir, modal kerja biasanya digunakan oleh perusahaan untuk pengeluaran. Yang pertama yaitu pengeluaran untuk gaji karyawan, yang kedua pengeluaran untuk biaya operasional, yang ketiga pengeluaran untuk pembentukan dana, yang keempat pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap seperti bangunan, tanah, mesin, dan kendaraan. Yang kelima yaitu pengeluaran pembelian bahan baku, produk atau barang dagangan. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh penjualan. Struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan antara modal asing dan juga modal sendiri. Modal asing merupakan modal yang didapatkan dari hutang, baik itu hutang kecil maupun besar. Kemudian modal sendiri merupakan modal yang didapatkan dari laba ataupun uang sendiri. Selanjutnya adalah teori struktur modal. Teori struktur modal ada 4. Yang pertama yaitu teori
Liani Militer. Nah, teori ini merupakan teori yang memiliki pandangan bahwa struktur modal tidak relevan dan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Maksudnya adalah, dalam pasar modal tidak masalah jika perusahaan menggunakan hutang, pinjaman, atau bahkan saham untuk membiayai perdagangan atau perusahaannya. Yang kedua yaitu teori trade-off. Teori ini menentukan struktur modal yang optimal dengan memasukkan beberapa faktor seperti pajak, biaya keagenan, atau kesulitan finansial, sehingga bisa dilihat berapa profit dan juga berapa keuntungan ataupun kerugian yang dialami oleh perusahaan atau pedagang tersebut. Yang ketiga yaitu teori pecking order. Teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa tingkat keuntungan sebuah perusahaan bisa lebih tinggi dan memiliki tingkat utang yang lebih kecil. Jadi maksudnya adalah jika perusahaan tersebut memiliki laba yang tinggi, kemungkinan untuk hutang itu lebih sedikit dan tidak banyak. Yang keempat yaitu teori asimetris informasi dan signaling, yaitu teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak yang ada kaitannya dengan perusahaan dalam hal ini juga tidak memiliki kaitannya tentang risiko perusahaan. Maksudnya yaitu pihak ataupun pihak yang ada kaitannya dengan perusahaan ini tidak memiliki resiko dengan perusahaan yang bekerja sama dengannya. Kemudian pembagian struktur modal ada dua, yaitu simple capital struktur, yaitu jika perusahaan itu menggunakan modal sendiri. Yang kedua yaitu kompleks capital struktur, jika perusahaan atau pedagang menggunakan modal sendiri dan juga modal asing atau modal yang didapatkan dari pinjaman atau hutang. Yang terakhir yaitu fungsi struktur modal. Fungsi struktur modal itu ada beberapa. Yang pertama yaitu memaksimalkan pengembalian. Nah, struktur permodalan yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham. Yang kedua yaitu solvabilitas, yaitu struktur yang baik membantu menjaga likuiditas pada dagangan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga yang pada akhirnya mengurangi kas. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan nilai penjualan secara keseluruhan. Investor atau yang sering berinvestasi lebih suka menaruh uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang sehat. Dengan demikian mengarah pada peningkatan nilai pasar dan dari saham dan sekuritas perusahaan. Selanjutnya yaitu mengurangi risiko keuangan, menyeimbangkan proporsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur yang benar membantu bisnis dalam mengelola dan meminimalkan risiko. Selanjutnya yaitu meminimalkan biaya modal. Ini menyediakan untuk merencanakan modal hutang jangka panjang perusahaan secara strategis dan dengan demikian mengurangi biaya modal sehingga modal lebih kecil namun laba akan banyak. Kemudian alat perencanaan pajak untuk penjual atau perusahaan yang memilih dana utang, struktur permodalan yang baik memberikan mereka pengurangan pajak, manfaat dan tabungan dan juga mengurangi biaya pinjaman. Selanjutnya yaitu yang terakhir pemanfaatan dana yang optimal. Struktur modal yang terencana dengan baik, dirancang secara strategis dan tersusun secara sistematis membantu perusahaan dalam menghasilkan output maksimal dari dana yang tersedia sehingga pemanfaatan dana itu optimal dan juga terstruktur. Sekian dari kelompok 7. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.